Bismillahirrahmanirrahim. Manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah Adam alaihi salam. Ia adalah salah satu daripada 25 nabi yang wajib kita ketahui dan kita imani. Tidak akan sah keimanan seseorang jika tidak mengimani Nabi Adam sebagai nabi dan nenek moyang umat manusia di muka bumi ini. Namun tahukah kita sejarah penciptaan Nabi Adam alaihi salam? Kali ini Muslimidia akan merangkum secara singkat tentang 3 fase penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Yang pertama, pemberitaan akan penciptaan Nabi Adam disampaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para malaikat karena keistimewaan yang akan dimiliki oleh manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang akan merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami selalu bertasbih memujimu dan mensucikan namamu. Kemudian Allah berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Pertanyaan yang diajukan oleh para malaikat bukanlah karena ketidaktahuan mereka, akan tetapi untuk meminta penjelasan agar dapat dijadikan hikmah oleh mereka. Karena malaikat telah membaca perjalanan hidup manusia di Lauhil Mahfuz. Imam Qatadah juga mengatakan bahwa para malaikat sudah tahu bahwa hal itu akan terjadi, karena mereka telah melihat apa yang dilakukan oleh Al-Hin dan Al-Bin di dunia jauh sebelum penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Al-Hin dan Al-Bin adalah sekelompok bangsa jin yang tinggal di muka bumi 2000 tahun sebelum diciptakannya Nabi Adam alaihi salam. Mereka memiliki postur antara jin dan manusia. Mereka saling bunuh-membunuh dan menumpahkan darah di muka bumi. Yang kedua, penciptaan jasad atau tubuh Nabi Adam alaihi salam dijadikan dari tanah seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun. Yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Imam Ahmad meriwayatkan dari Auf, dari Qasamah bin Zuhair, dari Al-Ash'ari, ia berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan Adam dari segenggam tanah yang diambil oleh malaikat dari seluruh muka bumi. Maka keturunan Adam masing-masing terlahir sesuai dengan jenis tanah tersebut. Di antara mereka ada yang berkulit putih, merah, hitam atau campuran. Di antara mereka ada yang lembut, ada yang keras, dan ada yang campuran. Dan di antara mereka juga ada yang buruk, ada yang baik, dan ada pula yang campuran. Dalam riwayat lain, Ibnu Abbas berkata bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kepala Nabi Adam alaihi salam dari tanah Baitul Muqaddas, mukanya dari tanah surga, telinganya dari tanah gunung Tursina, keningnya dari tanah Irak, giginya dari tanah Kautsar, tangan kanannya dari tanah Ka'bah, tangan kirinya dari tanah negeri Paris, kedua kakinya sampai betisnya dari tanah Hindia, tulangnya dari tanah gunung, auratnya dari tanah Babil, punggungnya dari tanah Irak,
perutnya dari tanah Khurasan, hatinya dari tanah surga Firdaus, lisannya dari tanah negeri Taif, kedua matanya dari tanah telaga. Malaikat yang sanggup mengambil tanah-tanah tersebut hanyalah malaikat maut. Kemudian tanah-tanah tersebut dibawa ke atas langit. Lalu ia membasahi tanah-tanah itu menjadi tanah-tanah lazib atau tanah liat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihi salam langsung melalui tangannya, dan menjadi salah satu keistimewaan Nabi Adam alaihi salam di antara manusia-manusia yang lain. Yang ketiga, tentang peniupan ruh ke dalam jasad atau tubuh Nabi Adam alaihi salam. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada ruh untuk masuk ke dalam tubuh Nabi Adam alaihi salam. Ruh itu masuk melalui kepala Nabi Adam alaihi salam, kemudian berputar-putar selama 200 tahun. Kemudian ruh itu turun kepada kedua matanya, lantas ia melihat kepada dirinya masih seperti tembikar yang kering. Dan setelah sampai kepada kedua telinganya, lalu ia mendengarkan tasbih para malaikat. Kemudian turun pada hidungnya, sehingga ia bersin. Lalu ruh itu turun ke mulut dan kedua telinganya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada Adam supaya mengucapkan Alhamdulillah. Dan Allah pun menjawab dengan ucapan Yarhamuka Rabbuka ya Adam. Lalu ruh itu turun ke dadanya, dan Nabi Adam alaihi salam tergesa-gesa ingin berdiri tapi tidak kuasa. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kanal insanu ajula, dan adalah manusia itu bersifat tergesa-gesa. Quran Surat Al-Isra ayat 11. Setelah ruh itu sampai pada perutnya, lalu Nabi Adam alaihi salam menginginkan makanan. Kemudian roh itu menjadi rata dalam seluruh tubuhnya, dan menjadilah daging, darah, kulit, dan otot. Demikianlah, Allahu a'lam.